dari Speed Alheria Prodi PIAUD semester 3. Oke teman-teman, kami di sini akan berbincang-bincang mengenai asesmen di pendidikan anak usia dini. Oke. Mungkin yang pertama ya, Teh Intan, untuk mengenai asesmen ini, apakah selama perjalanan di dalam mengajar ini bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah didapati oleh Teh Intan sendiri? Begini ya, tapi ya untuk pengalaman saya sendiri selama mengajar di sekolah usia dini atau lembaga PAUD itu, saya itu mengalami kesulitan dalam pencatatan asesmen mengenai kayak hal catatan anekdot, checklist, portofolio begitu. Tapi saya tuh bingung ya, bagaimana cara buat asesmen yang nggak terlalu pusing gitu caranya gitu. Untuk kendalanya bagaimana ya Teh Intan maksudnya? Kendalanya gini ya, tapi ya sebelumnya nih terkadang juga kita sebagai guru nih kendalanya di anaknya nih. Iya benar banget, karena biasanya anak-anak itu ada yang dikatakan baik, sesuai dari pencatatan kita ya, sesuai ini kayak BSB baik sesuai hasil, ada yang mulai bisa, bahkan ada yang belum bisa sama sekali ya Teh Intan ya. Kalau Teh Intan sendiri bagaimana? Kalau dari pencipta sendiri ya, terkadang nih kalau udah sesuai nih, kita sebagai guru udah nyetet nih perkembangan sesuai yang anak lakuin di sekolah nih, dari gambar gitu ya, kayak dari hal-hal kecil aja ya, contohnya kayak musuh balok kan tuh udah termasuk kayak itu kan kayak asesmen gitu ya, tanpa kita sadari penilaian tanpa seorang guru sadari itu udah termasuk ke pencatatan asesmen. Melainkan nih dari hasil tersebut terkadang nih di sisi lain kalau di kelasnya ada 2 guru nih, kita juga berbeda pendapat ya Teh ya. Teh Intan menindaklanjuti tadi mengenai asesmen. Emang mungkin dari asesmen contohnya kayak bermain balok dengan ada satu anak tersebut, kita menilainya dari contohnya ya dari hasil karya, anekdot. Anak ini sudah mampu belum ya mengenai kayak misalkan menyusun balok sesuai imajinasi dia, kayak misalkan dia mau menyusun balok membentuk menara seperti yang ada di Cilegon atau membentuk masjid, mungkin seperti itu. Nanti kita catat hasil asesmennya itu kepada ada yang namanya asesmen anekdot, asesmen hasil karya, dan banyak macam-macam yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini ini. Oke, mungkin dari Teh Intan sendiri apa? Oke, gini ya Teh ya, untuk dari hal asesmen ini, kita sebagai guru udah nyatet ya Teh ya, dan kesehariannya. Makanya itu masukan juga nih Teh, kalau siswanya banyak, kita juga benar-benar fokus kan, nantinya gitu, nggak asal nyatet ini. Kadang orang tua juga ada yang terima, ada juga yang enggak gitu. Bisa jadi kalau untuk saran dari saya ya Tenan, karena emang namanya pendidikan anak usia dini itu berbeda-beda dalam satu kelasnya ya. Contoh kalau misalkan emang diwajibkannya atau itu sesuai dengan prosedurnya sih, satu kelas itu biasanya kelompok A ada yang satu kelas isinya 15 orang, tetapi ada juga yang bisa lebih, tergantung penerimaannya dari berbagai lembaga sekolahnya. Untuk saya sendiri biasanya kalau misalkan menangani contohnya untuk penilaian kepada satu kelas anak itu biasanya memakai portofolio. Portofolio. Kayak apa sih bentuknya portofolio itu teman-teman? Kalau untuk portofolio itu biasanya kalau di sekolah saya sendiri ya Teh Intan ya, contohnya itu kita foto nih untuk satu anak tersebut, kita anggap namanya itu Arsyad. Nah, jadi di situ Arsyad sudah melakukan contohnya meronce kegiatannya, kita foto di dalam kegiatan tersebut, baru kita print dan kita tempelkan di situ. Terus berupa hasil karya kayak misalkan contohnya mengarsir, terus ya kolase atau banyak hal lainnya, itu bisa kita simpan di dalam portofolio. Begitu teman-teman. Wah, seru sekali ya teman-teman ya mendengar ternyata hasil asesmen atau pencatatan di sekolah yang berbeda itu ternyata mendapat ilmu atau wawasan yang baru ya. Iya dong, benar. Apalagi kan kita ya yang sebagai notabene menjadi guru PAUD ya, pasti Masya Allah setiap hari ketemu anak-anak ya Teh Intan ya. Luar biasa, walaupun katakanlah ada yang mungkin ada yang cubit-cubit, bener itu ada yang dekat-dekat, bahkan ada yang manja, tapi
dengan kemanjaan atau yang ibaratnya kita bukan bilangnya usil ya, karena anak itu biasanya mencari perhatian kepada gurunya. Itu yang bikin kita kangen ya, apalagi di akhir-akhir ini kan kita udah mau masa liburan ya. sudah masa liburan, sudah bagi rapot juga ya. Jadi kita itu udah benar-benar apa ya, mengamati dan juga emang anak usia dini ini untuk pembelajaran ya. Iya. Karena kita juga ibaratnya untuk calon-calon di masa depan. Iya, latih kesabaran juga ya, Iya, ya. benar sekali. Iya. Mungkin dari sini mau suka duka menjadi guru PAUD itu apa sih, Taina? Sebenarnya gini ya, tapi ya untuk suka duka di ngajar menjadi seorang guru PAUD tuh yang pertama, alhamdulillah kalau menjadi PAUD tuh kita juga kayak melatih kesabaran ya teman-teman ya, Benar dong. melatih kedisiplinan juga gitu. Gimana nih cara menjadi orang tua yang baik? Iya, gitu. benar. Jadi Itu menambah pahala yang secara tidak langsung iya, ya. suri tauladan gitu. Iya, buat benar. Anaknya kelak gitu kalau Iya. punya anak ke depannya ya. Iya, benar. Dan aku boleh bertanya, Taina, Boleh silakan. kenapa sih emang pendidikan itu harus dimulai dari sejak dini gitu? Karena ya teman-teman ya, pendidikan dimulai sejak dini itu memang penting ya. Apalagi kalau zaman sekarang ini zaman modern bisa disebutnya zaman Gen Z atau Gen Z. Gen Z. Gen Z. Terus kalau nggak dimulai sejak anak usia dini, mau jadi apa nih nanti anak kita kalau nggak jadi sejak anak usia dini? Apalagi kan sekarang isu-isunya yang mungkin di zaman sekarang itu orang tua emang menegaskan kepada anaknya, kepada anak usia dini ini di umur 6 sampai 7 tahun itu harus pintar-pintar membaca dan juga menulis ya. Iya. Kalau orang tua zaman sekarang. Tetapi pada prinsip pendidikan anak usia dini bukan seperti itu cara metode untuk pengajarannya. Karena yang namanya setiap anak itu pasti berbeda-beda pola pikirnya. Iya, imajinasinya juga berbeda. Iya. Terus untuk kreativitasnya mungkin juga berbeda-beda. Mungkin kalau misalkan di dalam kelas 1 atau 2 anak ada yang bisa sudah menulis ataupun membaca dengan lancar. Nah, Tapi kan itu bukan satu untuk 2 anak aja ya. Kita Iya, itu mengajar itu ke semuanya. Iya. Iya, jadi kita tidak bisa ditekankan kepada hal yang membaca dan menulis di dalam pendidikan anak usia dini. Oke. Teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembicaraan dan dimana hari ini seru sekali ya teman-teman ya pembicaraannya mengenai hasil asesmen. Iya. Yang berada di pendidikan anak usia dini ya. Iya, Taina, benar. karena emang tidak semudah itu kalau misalkan untuk menjadi guru PAUD. Tapi alhamdulillah berkahnya itu terasa ya, Taina ya. Karena menjadi sabarnya itu menjadi ladang pahala bagi kita semua. Iya, kesabaran juga ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Dan lebihnya emang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum